Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H sebagai kelompok menanggap dari presentasi dari kelompok C, yang mana di sini pokok pembahasannya yaitu tentang manajemen pajak atas biaya beban pokok penjualan. Sebelumnya perkenalkan anggota kami ada 3 orang yang terdiri dari Sismira dengan nomor BP 1910531029. Yang kedua ada Dinas Ribulan dengan nomor BP 1910532005 dan yang terakhir ada Fajri Yuda Pratama dengan nomor BP 1910532041. Langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu capital dan revenue expenditure. Capital expenditure tidak dapat dibebankan sekaligus dalam suatu laporan keuangan. Wajib pajak harus menggunakan metode depresiasi atau amortisasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 2. Lalu, revenue expenditure sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha boleh dibebankan seluruhnya dalam suatu laporan keuangan. Dengan demikian, penting bagi wajib pajak untuk mengetahui jenis pengeluaran yang dilakukannya terkait dengan aset tetap. Selanjutnya ada foreign exchange loss. Wajib pajak yang pembukuannya menggunakan mata uang rupiah, tapi terdapat transaksi dalam mata uang asing, maka dari transaksi tersebut dapat timbul keuntungan maupun kerugian selisih kurs karena terdapat perbedaan kurs antara tanggal pengakuan penghasilan atau biaya dengan tanggal diterima atau dibayarnya penghasilan atau biaya tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs juga dapat timbul dari transaksi utang piutang. Selisih kurs ini timbul akibat perbedaan kurs antara tanggal penjatuhan hutang atau piutang dengan kurs tanggal neraca atau tanggal akhir periode akuntansi. Perbedaan juga timbul akibat selisih kurs mata uang asing pada tanggal neraca dengan tanggal pelunasan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 huruf E, menjelaskan bahwa kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut. Sedangkan jika menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Selanjutnya ada menurut surat edaran Dirjen Pajak nomor SE dan strip 03 garing PJ.31 tahun 1997 mengatakan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi yang memilih mempergunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, kerugian karena selisih kurs tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 9 memperjelas bahwa perlakuan PPh atas keuntungan atau kerugian selisih kurs ini terutama dalam hal selisih kurs yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Pada Pasal 9 Ayat 1 menegaskan kembali prinsip umum sebagaimana sudah dinyatakan dalam Undang-Undang PPh, yaitu bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Dan menurut Pasal 9 Ayat 2 menegaskan kembali bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak tidak diakui sebagaimana penghasilan atau biaya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang tidak berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan wajib pajak diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya yaitu ada metode persediaan. Menurut fiskal, dalam menentukan metode perhitungan persediaan hanya memperbolehkan menggunakan metode weighted average dan FIFO, sedangkan akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan metode LIFO. Namun, tidak semua akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan metode LIFO. Salah satunya IFRS (International Financial Reporting Standards). Dikarenakan metode LIFO menyebabkan nilai inventory yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tidak mempresentasikan descent cost level of inventory. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu dalam metode menilai persediaannya, wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya. Di sini kami memberikan contoh perbandingan metode FIFO dan average. Data perusahaan H pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Dengan saldo kas ada 7 juta, saldo awal laba ditahan ada 10 juta, saldo awal persediaan ada 12 juta dengan 4.000 unit dan harga Rp3.000. Pada pembelian 6.000 unit dengan harga Rp4.000. Penjualan 5.000 unit dengan harga Rp12.000. Ada beban operasi 10 juta dan pajak 40%. Perhitungan harga pokoknya yang pertama itu ada FIFO. Jadi penjualan ada 5.000 unit sehingga persediaan yang digunakan itu pada saat awal persediaan itu ada 4.000 dengan harga Rp3.000, jadi totalnya 12 juta. Lalu pembelian unit yang dijual itu ada 1.000 dengan harga Rp4.000 sehingga totalnya 4 juta. Jadi harga pokok penjualan untuk model FIFO adalah 16 juta rupiah. Sedangkan untuk metode rata-rata kita harus mencari dulu berapa biaya per unitnya, yaitu dengan cara menambahkan seluruh persediaan yang ada lalu dibagi untuk per unitnya. Caranya saldo awal persediaan ada 4.000 unit dikali Rp3.000 ada 12 juta. Lalu pembelian 6.000 unit dikali Rp4.000 ada 24 juta, lalu ditolakkan ada 36 juta dengan 10.000 unit. Lalu mencari biaya per unitnya hanya tinggal membagi 36 juta dengan 10.000 unit. Dapatlah biaya per unit 3.600. Sehingga harga pokok penjualannya yaitu 5.000 unit dikali Rp3.600 ada 18 juta rupiah untuk harga pokok penjualan menggunakan metode weighted average. Selanjutnya ada perhitungan laba bersih. Ini adalah perbandingan dari FIFO dan weighted average. Jika dilihat, laba bersih yang dihasilkan oleh FIFO lebih besar daripada weighted average. Namun, beban pajak yang ditanggung oleh FIFO juga lebih besar daripada yang ditanggung dengan yang menggunakan metode weighted average. Dan ini adalah summary dari perbandingan metode FIFO dan average. Jika dilihat baik-baik, kas yang ada pada average itu lebih banyak sebesar 20.200.000, sedangkan untuk FIFO ada 19.400.000. Walaupun laba ditahan yang dimiliki oleh metode FIFO lebih besar daripada kas yang ada daripada laba ditahan yang dimiliki oleh average. Baiklah, berdasarkan tabel sebelumnya kita dapat melihat bahwasanya untuk penggunaan metode FIFO itu akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode average, sehingga laba yang dihasilkan pun juga akan lebih besar dari metode average dan mengakibatkan beban pajak pun akan jauh lebih besar dibandingkan dengan metode average. Selanjutnya, untuk penggunaan metode average itu menyebabkan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan metode FIFO karena adanya penghematan dalam pembayaran pajak. Nah, selanjutnya untuk metode penyusutan. Pada Undang-Undang PPH Pasal 11 menjelaskan dalam melakukan penyusutan aset tetap, perpajakan hanya mengizinkan menggunakan dua jenis metode penyusutan saja, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun.
Untuk penyusutan bentuk bangunan, metode yang harus digunakan hanya boleh menggunakan metode garis lurus saja. Nah, pajak juga membagi kelompok aset bukan bangunan menjadi 4 kelompok yang diatur dalam PMK 96 PMK 03 2009. Nah, di dalam PMK 96 PMK 03 2009 ini telah terbagi harta berwujud kelompok 1 sampai 4. Untuk kelompok 1, untuk semua jenis usaha, jenis hartanya adalah mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya. Lalu mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, dan lain sebagainya. Lalu untuk perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape atau kaset, video recorder, televisi, dan sejenisnya. Lalu untuk jenis harta selanjutnya yaitu sepeda motor, sepeda, dan becak. Lalu alat perlengkapan khusus bagi industri jasa yang bersangkutan. Lalu alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, telepon seluler, dan sejenisnya. Untuk jenis usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, jenis harta yang digunakan yaitu alat yang digerakkan, bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Untuk jenis usaha industri makanan dan minuman, mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti haler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, palet, dan sejenisnya. Untuk jenis usaha transportasi dan pergudangan, jenis hartanya yaitu mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Lalu untuk jenis usaha industri semikonduktor, jenis harta yang digunakan yaitu face memory tester, writer machine, dan lain sebagainya. Lalu untuk jenis usaha jasa persewaan peralatan tambat air dalam, jenis harta yang digunakan yaitu anchor chains, polyester rope, steel buoys, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis usaha jasa telekomunikasi seluler, itu untuk jenis hartanya itu base station controller. Nah, selanjutnya untuk harta berwujud kelompok 2. Untuk kelompok 2 ini untuk jenis usaha yang pertama itu semua jenis usaha. Untuk jenis hartanya mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya. Mungkin teman-teman bisa baca aja sampai ke bawah teman-teman untuk jenis usaha beserta jenis hartanya. Untuk harta berwujud kelompok 2. Nah, baik, selanjutnya untuk harta berwujud kelompok 2 itu transportasi dan pergudangan. Mungkin teman-teman juga bisa baca beserta jenis hartanya sampai pada jasa telekomunikasi seluler. Nah, mungkin lanjut saja teman-teman ke harta berwujud kelompok 3. Untuk harta berwujud kelompok 3, yang pertama yaitu ada jenis usaha pertambangan selain minyak dan gas. Nah, jenis hartanya itu mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk perikan. Lalu untuk jenis usaha permintalan, pertenunan, dan pencelupan, jenis hartanya ada 2, yaitu mesin yang mengolah atau menghasilkan produk tekstil, dan juga mesin untuk yang preparation, itu bleaching, printing, finishing, texturing, packaging, dan sejenisnya. Untuk jenis usaha perkayuan juga ada 2 jenis hartanya. Yang pertama, mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya. Lalu juga mesin dan peralatan penggergajian kayu. Lalu untuk jenis usaha industri kimia, mungkin teman-teman bisa baca ya teman-teman, ada 2 jenis harta, itu mesin peralatan yang mengolah menghasilkan produk industri kimia dan mesin yang mengolah atau menghasilkan produk industri lainnya. Lalu untuk jenis usaha industri mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil dan mesin kapal. Nah, selanjutnya untuk harta berwujud kelompok 3 ini adalah transportasi dan pergudangan. Untuk transportasi dan pergudangan yaitu ada kapal penumpang, kapal barang, ada kapal dibuat khusus untuk mengelah atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, ada perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 dwt, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman baca pada layar teman-teman. Lalu untuk telekomunikasi, jenis hartanya itu perangkat radio, navigasi, radar, dan kendali jarak jauh. Nah, mungkin selanjutnya untuk harta berwujud kelompok 4 akan
akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Sismira. Mungkin kepada Sismira disilahkan. Baiklah, harta berwujud kelompok 4. Yang pertama, jenis usahanya terdiri dari dua. Yang pertama, konstruksi dan transportasi pergudangan, di mana di dalam konstruksi, jenis harta yang dimilikinya itu berupa mesin berat untuk konstruksi. Yang kedua, transportasi dan pergudangan, di mana jenis hartanya berupa lokomotif utama, lokomotif uap, dan tender atas rel. Yang kedua yaitu lokomotif listrik atas rel dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. Yang ketiga, lokomotif atas rel lainnya. Yang keempat, berupa kereta, gerbong penumpang, dan barang, termasuk kontainer khusus, dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. Yang kelima, kapal penumpang. Kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu, misalnya seperti gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya, di mana termasuk ke dalam kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100 deadweighted tonnage. Yang keenam, yaitu kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1000 deadweight tonnage. Yang ketujuh yaitu dok-dok terapung. Selanjutnya itu perbandingan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pada kelompok utama belum ada menyajikan contoh dari bagaimana perbandingan metode garis lurus dan saldo menurun. Contohnya yaitu sebuah aset perusahaan khas sebagai berikut. Yang pertama, jenis hartanya berupa mesin, di mana tanggal pembeliannya 1 Januari 2008 dengan harga perolehan 250 juta. Di mana masa manfaat fiskalnya yaitu selama 8 tahun, atau mesin ini tergolong kepada kelompok 2. Jadi, seperti tabel yang terlihat, di mana penyusunan fiskal MGL merupakan metode garis lurus, MSM merupakan metode saldo menurun. Jadi, untuk metode garis lurus, yaitu 31.250 itu didapatkan dari 250 juta dibagi dengan 8 tahun, sehingga satu tahunnya sebesar 31.250.000. Maka 31.250.000 ini berlaku setiap tahunnya bernilai konstan, sama dengan dari awal sampai akhir selama 8 tahun. Untuk metode saldo menurun, diperoleh dengan cara 100% dibagi 8 tahun dikali dengan 2 dikali dengan 250 juta, sehingga didapatkan 62.500.000 sampai dengan 33.370.792, di mana untuk efisiensi PH yaitu 22%. Jadi untuk metode garis lurus 22% dikali dengan 31.250, maka didapatkan sebesar 6.875.000 sampai berlaku sampai tahun 2015 atau selama 8 tahun. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun diperoleh dengan 22% dikali dengan metode saldo menurun pada penyusutan fiskal, yaitu sebesar 62.500 dikali dengan 22%. Yang selanjutnya 46.875 dikali dengan 22% sampai seterusnya sampai tahun 2015. Untuk perbedaannya, kita peroleh bahwa selisihnya itu antara selisih metode garis lurus dengan metode saldo menurun, ada yang untuk tahun 2008 ada sebesar 6.875.000, untuk tahun kedua 3.437.500, sampai dengan pada tahun ke-8 sebesar 466.614. Jadi apabila ditinjau berdasarkan tabel, dapat kita lihat bahwa 3 tahun pertama, metode saldo menurun menyebabkan beban penyusutan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus, yang berdampak pada lebih kecilnya jumlah laba bersih yang dihasilkan dan lebih kecilnya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dibandingkan dengan metode garis lurus, di mana penggunaan metode saldo menurun dapat membantu wajib pajak dalam menghemat pajak di tahun-tahun awal. Selanjutnya,
yaitu cadangan piutang tak tertagih. Pada kelompok utama belum menyajikan bagaimana metode dalam penghapusan piutang dagang. Yang pertama itu dalam akuntansi, terdapat dua metode penghapusan piutang dagang. Yang pertama itu direct write-off, di mana direct write-off ini perusahaan dapat langsung membebankan piutang yang dihapusnya dengan mengkreditkan akun piutang tersebut. Yang kedua yaitu dengan allowance bad debt. Dalam perlakuan perpajakan pada umumnya allowance for bad debt tidak diperbolehkan untuk semua industri, hanya saja untuk beberapa industri tertentu saja yang untuk membentuk allowance for bad debt yaitu perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan seperti perusahaan leasing. Sesuai dengan yang disampaikan kelompok utama tadi, bahwa pada pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH yang mengatur mengenai yang piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat tertentu dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Artinya dari piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih ini merupakan yang pertama, piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya. Yang kedua, yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Selanjutnya, tidak termasuknya piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Secara spesifik, konsekuensi atau dampak hukum yang muncul akibat dipergunakannya ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH unsur butir 4 sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang debitur lunas berdasarkan ketentuan pasal 1439 KUH Perdata yang pada intinya menggarisbawahi bahwa pembebasan utang adalah suatu perikatan yang menyatakan bahwa kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajiban. Yang kedua, pembebasan utang tersebut berakibat bahwa debitur mendapatkan keuntungan karena utangnya lunas sehingga mewajibkan debitur untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf K Undang-Undang PPH. Yang ketiga, piutang kreditur yang tidak bisa ditagih tersebut bergeser menjadi biaya dalam laporan laba rugi kreditur. Jadi, syarat agar biaya kerugian penghapusan piutang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang aturannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 57/PMK 03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK 03/2009 tentang piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih yang didapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak itu harus membuat daftar piutang yang tidak dapat ditagih dan menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar pada saat pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan umum atau khusus seperti dalam surat kabar atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. Yang keempat, syarat ketiga tidak berlaku kepada penghapusan kepada debitur kecil, namun syarat untuk debitur kecil jika batasannya tidak lebih dari 5 juta. Baiklah, mungkin sekian tanggapan atau tambahan dari kelompok H. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.